Pernahkah kamu merasa hidup seperti berada di persimpangan jalan, tetapi terus memilih arah yang membawa kamu kembali ke masalah yang sama? Seolah ada takdir yang memaksa langkah kaki untuk kembali ke titik yang sama. Meski hati kecilmu sudah berteriak ingin pergi jauh dari sana, kamu berjanji pada diri sendiri bahwa kali ini akan berbeda. Kali ini, kamu akan berubah. Kamu menyusun rencana besar di dalam kepala, meyakinkan dirimu bahwa kegagalan di masa lalu hanyalah pelajaran yang sudah tamat masa berlakunya. Namun hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, kamu masih melakukan kebiasaan yang sama seperti sebelumnya. Waktu seakan berjalan melingkar, dan perlahan-lahan, antusiasme yang tadinya membara mulai meredup, tergantikan oleh rutinitas yang membosankan. Seolah-olah kamu jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Meskipun sudah tahu di mana letaknya, kamu bahkan bisa melihat lubang itu dari kejauhan. Namun, kakimu seakan bergerak sendiri, melangkah mantap menuju jebakan yang sama. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu pikiran. Mengapa kita terus mengulang kesalahan yang sama? Pertanyaan ini menghantui di keheningan malam, menuntut jawaban yang jujur. Sementara logika kita berusaha mencari pembenaran yang masuk akal. Jawabannya mungkin bukan karena kita kurang pintar, tetapi karena otak manusia lebih menyukai kenyamanan daripada pertumbuhan. Secara biologis, otak kita dirancang untuk menghemat energi, dan perubahan adalah bentuk pengeluaran energi yang paling melelahkan bagi sistem saraf kita. Kesuksesan seringkali menuntut usaha dan ketidaknyamanan, sementara kenyamanan selalu tersedia dengan mudah. Dunia di sekitar kita memang didesain untuk memanjakan, membuat pilihan-pilihan instan terasa jauh lebih menggoda daripada proses panjang yang menyakitkan. Ketika menghadapi tugas yang sulit, otak langsung mencari cara tercepat untuk menghindari tekanan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri instan, sebuah reaksi otomatis untuk menyelamatkan kita dari stres yang muncul akibat tuntutan pekerjaan yang berat. Kita mulai membuka ponsel, menonton video, atau melakukan hal lain yang membuat kita merasa lebih nyaman. Dalam sekejap, dunia digital menawarkan pelarian yang manis, memberi kita kepuasan semu yang perlahan mematikan ambisi kita. Gangguan kecil yang terlihat tidak berbahaya, perlahan menjauhkan kita dari tujuan yang sebenarnya. Kita mengira hanya butuh 5 menit untuk istirahat, namun 5 menit itu berubah menjadi jam-jam yang terbuang sia-sia tanpa kita sadari. Dan sebelum kita menyadarinya, waktu telah habis, sementara pekerjaan masih belum selesai. Rasa bersalah pun muncul saat hari berakhir. Namun saat itu juga, kesempatan untuk memperbaikinya sudah hilang di telan malam. Inilah awal dari sebuah siklus yang terus berulang dalam kehidupan banyak orang. Sebuah lingkaran setan yang tercipta bukan dari nasib, melainkan dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap detiknya. Psikologi menyebutnya sebagai habit loop, sebuah pola yang terdiri dari pemicu, tindakan, dan hadiah. Segalanya dimulai dengan sebuah isyarat, diikuti dengan rutinitas yang terpatri, dan ditutup dengan pemuasan emosional yang membuat kita ketagihan. Semakin sering pola ini terjadi, semakin kuat jalur tersebut terbentuk di dalam otak. Setiap pengulangan adalah seperti mengukir jalan setapak di hutan. Semakin sering dilalui, semakin lebar dan mudah jalan itu untuk dilewati kembali. Akhirnya, kita bertindak secara otomatis, tanpa benar-benar memikirkannya. Kesadaran kita seakan dimatikan, dan tubuh kita hanya menjalankan skrip yang sudah ditulis oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang berkarat. Banyak orang mencoba keluar dari pola itu dengan membaca buku dan mencari motivasi. Mereka mengumpulkan pengetahuan, mencari inspirasi dari cerita orang sukses, dan berharap itu cukup untuk mengubah hidup mereka secara instan. Mereka membayangkan kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Dalam lamunan itu, segalanya terasa begitu indah dan mudah, menciptakan euforia sementara yang terasa sangat nyata. Namun seringkali, semua perubahan itu hanya terjadi di dalam pikiran. Kita terjebak dalam jebakan persiapan tanpa eksekusi, di mana kita merasa sudah melakukan sesuatu, padahal hanya sekadar berpindah tempat di titik nol. Kita merasa sedang berkembang, padahal sebenarnya belum mengambil tindakan nyata. Motivasi hanyalah percikan api, namun tanpa bahan bakar berupa tindakan, ia akan segera padam meninggalkan kita di tempat yang sama. Ketika gagal, manusia memiliki kebiasaan untuk mencari alasan yang membuat dirinya tetap nyaman. Menghadapi kegagalan itu menyakitkan, maka otak kita secara otomatis membangun tembok pertahanan agar harga diri kita tetap terjaga. Kita mulai menyalahkan keadaan, lingkungan, atau bahkan orang lain. Sangat mudah untuk menunjuk jari keluar daripada harus menatap cermin dan mengakui bahwa kitalah yang memegang kendali atas kegagalan ini. Padahal, seringkali alasan tersebut hanyalah perisai yang melindungi ego kita. Perisai ini memang membuat kita merasa lebih tenang sesaat. Namun, di baliknya, potensi kita perlahan terkubur oleh ketidakjujuran pada diri sendiri. Kita menciptakan berbagai pembenaran agar tidak perlu menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Kita menjadi penulis skenario yang ulung bagi hidup kita sendiri, mengubah kebenaran menjadi dongeng yang nyaman untuk dipercaya. Karena, melihat kesalahan diri sendiri memang tidak pernah terasa nyaman, membutuhkan keberanian luar biasa untuk merobohkan ego dan mengakui
bahwa selama ini penghambat terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ada juga sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebiasaan, yaitu identitas diri. Keyakinan tentang siapa kita sebenarnya jauh lebih mengakar daripada sekadar perilaku. Karena itulah yang mendasari setiap keputusan besar dalam hidup. Jika kamu terus percaya bahwa dirimu pemalas, maka setiap tindakanmu akan mengikuti keyakinan itu. Dunia akan mencerminkan apa yang kamu yakini, dan kamu akan terus menemukan bakti-bakti untuk memvalidasi label yang kamu tempelkan pada dirimu sendiri. Meskipun sesekali berhasil membangun kebiasaan baik, perubahan itu seringkali belum bertahan lama. Tanpa mengubah pondasi identitas, kebiasaan baru hanyalah cat di atas bangunan yang rapuh. Ia akan mudah terkelupas saat badai datang. Satu kesalahan kecil dapat membuatmu kembali meragukan kemampuan dirimu sendiri. Kamu langsung mengambil kesimpulan bahwa dirimu tidak akan pernah bisa berubah. Dan kegagalan kecil menjadi pembenaran untuk menyerah kembali. Dan keraguan itu perlahan menghancurkan kemajuan yang telah dibangun. Keyakinan yang goyah membuat langkahmu semakin berat. Hingga akhirnya, kamu memutuskan untuk kembali ke zona nyaman yang lebih akrab. Karena di dalam diri kita, sering terjadi pertarungan antara identitas lama dan identitas baru. Ini adalah perang saudara di dalam pikiran, di mana identitas lama akan berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan demi menjaga status quo. Manusia juga memiliki kecenderungan memilih sesuatu yang familiar, meskipun itu menyakitkan. Sesuatu yang kita kenal, meski pahit, terasa lebih bisa diprediksi daripada masa depan cerah yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Akibatnya, kita terus berjalan dalam lingkaran yang sama tanpa benar-benar maju. Hidup menjadi sekadar pengulangan tahan-tahan yang sama, bukan pertumbuhan yang terus berkelanjutan menuju versi terbaik diri. Zona nyaman terasa aman karena kita sudah mengenalnya sejak lama. Di sana, tidak ada risiko, tidak ada kegagalan yang memalukan, tapi di sana juga tidak ada keajaiban yang bisa lahir dari sebuah perubahan. Sementara perubahan selalu membawa ketidakpastian yang membuat kita takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui seringkali jauh lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan yang sudah akrab kita temui. Namun perubahan besar selalu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu kesadaran. Kesadaran adalah cahaya yang menerangi ruangan gelap, memungkinkan kita melihat hambatan yang selama ini tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Kesadaran membuat kita mulai mengamati pola yang selama ini mengendalikan hidup kita. Kita tidak lagi menjadi pelaku yang tidak sadar, melainkan menjadi pengamat yang bijak atas pikiran, perasaan, dan perilaku kita sendiri. Saat melihat diri sendiri dengan jujur, kita mulai memahami akar dari setiap kegagalan. Kejujuran brutal inilah yang membebaskan kita, karena dengan memahami akarnya, kita baru bisa mencabutnya sampai ke dasar. Potongan-potongan jawaban yang sebelumnya tersembunyi, akhirnya mulai tersusun menjadi satu. Kepingan teka-teki hidup yang dulunya berserakan, kini membentuk gambaran jelas, menunjukkan kepada kita ke arah mana langkah harus diambil. Dan ketika pola itu dipahami, kita memiliki kesempatan untuk memutus rantai kesalahan yang berulang. Kekuatan untuk berubah kini berada di tanganmu, karena kesadaran telah memberikanmu kunci untuk membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang tidak pernah gagal. Kesuksesan adalah keberanian untuk memahami diri sendiri, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah menjadi versi terbaik dari dirimu. Inilah perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan untuk pulang ke jati diri yang ingin kamu bentuk, hari demi hari, langkah demi langkah. Jika kalian suka dengan video ini, beri kami dukungan dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.